Prabowo Gibran 46,7%. Jadi ini sekaligus menegaskan ya, karena kemarin muncul rilis sebuah lembaga yang namanya mirip dengan kami ya. Jadi ada banyak sekali orang yang tanya ke saya, itu apakah indikator surveinya Pak Prabowo Gibran sudah menyentuh 50% plus? Saya bilang itu indikator yang lain. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei persis setelah debat Capres-Cawapres berlangsung. Hasilnya, ternyata debat Capres-Cawapres tak banyak mempengaruhi elektabilitas pasangan calon. Elektabilitas pasangan Prabowo Gibran masih dominan dibandingkan dua kandidat lainnya. Sementara Ganjar Mahfud tetap di posisi 2 dan Anies Caimin di posisi terakhir. Dari hasil survei tersebut, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas tertinggi dengan 46,7%. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki elektabilitas 24,5%. Kemudian, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mempunyai elektabilitas 21%. Dari survei itu, tercatat 7,8% responden tidak memberikan jawaban atau swing voters. Ini Bapak sekalian bisa cek elektabilitas Capres Cawapres. Prabowo Gibran 46,7%. Jadi ini sekaligus menegaskan ya, karena kemarin muncul rilis sebuah lembaga yang namanya mirip dengan kami ya. Jadi ada banyak sekali orang yang tanya ke saya, itu apakah indikator surveinya Pak Prabowo Gibran sudah menyentuh 50% plus? Saya bilang itu indikator yang lain. Kami belum menemukan data Prabowo Gibran menyentuh angka 50%, ya, belum sampai. Sebaliknya, lanjut Burhanuddin, swing voters juga bisa menentukan paslon mana yang akan menemani pasangan Prabowo Gibran seandainya Pilpres 2024 digelar 2 putaran. Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error ya. Saya ingatkan sekali lagi, 2,9% margin of error kami. Jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar atau Anies. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Itu kita belum bisa menebak sampai hari ini ya. Bisa Ganjar, bisa Anies. Tetapi peluang keduanya masih terbuka seandainya Prabowo Gibran gagal meraih 50% bersatu. Adapun survei ini digelar pada 23 hingga 24 Desember 2023 terhadap 1.217 responden. Survei digelar dengan metode Random Digit Dialing atau RDD, 265 responden, dan Double Sampling atau DS, 952 responden dengan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel. Margin of error lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ini trennya. Jadi Bapak sekalian bisa cek. Ini jadi yang tren yang kami tampilkan di sini tren survei telepon. Ya. Jadi dari tadi yang kami tampilkan itu tren survei telepon. Kami tidak membandingkan tren survei telepon dengan survei tatap muka karena itu tidak sama metodenya. Kalau survei tatap muka kan seluruh pemilih terwakili. Nah, kami biar adil hanya menampilkan perbandingan antar survei telepon. Tapi polanya mirip dengan survei tatap muka ya. Jadi kalau kita cek di sini Pak Prabowo sepanjang 2022 bahkan sampai awal 2023 itu kedodoran Pak Prabowo elektabilitasnya ini. Baru Pak Prabowo menyalip Mas Ganjar pasca insiden Piala Dunia U20 yang gagal. Mas Ganjar awalnya peringkat pertama terus, tetapi trennya mengalami penurunan. Mas Anies
Nah ini sekalian bisa cek tuh ya, itu sempat mendekati elektabilitas Mas Ganjar di pertengahan tahun lalu. Jadi udah lama Mas Anies menyalip Pak Prabowo. Tapi kemudian trennya menurun. Nah, salah satu penjelasannya adalah approval rating Presiden Jokowi yang cenderung naik di sepanjang 2023. Nah, yang menarik, kalau kita lihat tren terutama pasca debat, Cawapres, elektabilitas Mas Anies sedikit turun. Elektabilitas Pak Prabowo Gibran sedikit naik. Sementara elektabilitas Ganjar Mahfud cenderung stagnan. Gemuruh sambutan Gen Z dan milenial untuk Prabowo. Kami masyarakat Jawa Timur bersama alim ulama, para kiai, ibu nyai, para santri menyatukan langkah memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden 2024 sampai dengan 2029. Kami teringat dengan pidato Gus Dur yang banyak beredar videonya, bahwa tatkala Gus Dur ditanya pemimpin yang ikhlas itu siapa, maka dengan tegas beliau Gus Dur menjawab itu adalah Pak Prabowo. Saya kira banyak Gus Durian, para santri pecinta Gus Dur yang yakin Gus Dur adalah seorang wali, maka perkataannya ini bisa menjadi satu pegangan dan pedoman dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu. Saya bukan peramal, tapi kalau saya lihat bagaimana antusiasnya masyarakat, mudah-mudahan ini menjadi satu tanda bahwa memang sudah wayai Pak Prabowo menjadi pemimpin. Pak Prabowo bisa mewujudkan apa yang diimpikan, apa yang diinginkan oleh para rakyat. Jadi Pak Prabowo karena sebagai ketua partai bukan lagi petugas partai, tapi memang betul-betul bertugas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Wayai Prabowo, Prabowo sang pemimpin rakyat.